Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi dari tema 7, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan perusahaan perorangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2001 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum atau Perum menjadi pegadaian perseroan. Adapun landasan hukum pegadaian syariah yaitu Al-Quran dan dalam surat Al-Baqarah ayat 283, hadis dan fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI/3 tahun 2002 tentang Rahen, DSN MUI nomor 26/DSN MUI/3 tahun 2002 tentang gadai emas, dan DSN MUI nomor 68 DSN MUI/3/2008 tentang Rahen tasjili. Terdapat 4 rukun rahan, yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang jaminan, dan utang. Adapun syarat gadai yaitu untuk rahin dan murtahin harus sudah balik, berakal, sehat, dan tidak terpaksa. Untuk barang gadai harus nyata, halal, dan tidak berlawanan dengan ketentuan syariat yang sudah berlaku. Selanjutnya, jasa dan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yaitu yang pertama KCA atau kredit cepat aman, yang kedua Krasida atau kredit angsuran sistem gadai, yang ketiga kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia, yang keempat jasa taksiran, yang kelima jasa titipan. Adapun jasa dan produk lainnya yang dikembangkan oleh gadai syariah yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, penaksiran nilai barang, penitipan barang, dan gold counter atau fasilitas tempat penjualan emas. Mekanisme dan pelaksanaan gadai syariah hampir sama dengan gadai konvensional. Yang membedakan hanya gadai syariah harus sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan, yaitu kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, pihak murtahin tidak menanggung resiko apapun, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab si pegadai. Kategori barang gadai adalah barang yang bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Khairul Umam, NIM 137, akan membacakan kesimpulan dari resum makalah kelompok 7. Kesimpulannya adalah pegadaian syariah adalah badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Dan landasan hukum dari pegadaian syariah juga mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan hukum positif yaitu pasal 19 ayat 1 huruf Q Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun rukun gadai syariah yaitu ar-rahin, al-murtahin, al-marhun atau rahan, al-marhun bih, dan siwat. Sedangkan akad untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya ada qardul hasan, mudharabah, be', muqayyamah, dan ijarah. Kemudian dalam pegadaian syariah juga menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Dan teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Pertama, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Selanjutnya nomor 2, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Dan yang ketiga, pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpanan di saat pelunasan utang. Dan yang terakhir, nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, yakni pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian. Dan itulah kesimpulan dari saya. Apabila ada kekurangan
Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rizky Humna, NIM 146. Saya akan memberikan kesimpulan pada makalah tema 7, Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan perusahaan perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Dasar hukum ron terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, Al-Hadis Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang ron, Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan Fatwa DSN MUI nomor 68 tahun 2008 tentang ron tasjili. Rukun ron ada 4, yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang jaminan, dan utang. Syarat bagi pihak yang berakad adalah para pihak harus berakal, sudah balik, tidak ada paksaan atau tidak terpaksa. Untuk syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, halal, jelas, dan diserah terimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Selanjutnya adalah jasa dan produk pegadaian syariah, yaitu yang pertama ada KCA atau kredit cepat aman, yang kedua ada Krasida atau kredit angsuran sistem gadai, yang ketiga kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia, yang keempat jasa taksiran dan jasa titipan. Adapun produk-produk yang dikembangkan dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat, yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, penaksiran nilai barang, penitipan barang, dan gold counter. Implementasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pada pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti ron saja dengan waktu proses yang singkat. Demikian kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.